Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI, LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusnadi. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Al-Amanah Al-Gontori, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat dengan NIM 2460102439 dan nomor UKG 2025200680. Hari ini Kamis 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran PJBL pada materi ulama-ulama ahli hadis, fikih dan tafsir pada masa Daulah Abbasiyah pada kelas 8 MTS Al-Amanah Al-Gontori, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita, rutinitas kita, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, mendapat ridho berkah serta kemudahan dalam thalabul ilmi. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Istadidna biqiraatid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita semua diberkahi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang Ustaz atau Bapak akan membacakan absen pada hari ini yang disebutkan namanya untuk melambaikan atau mengangkat tangannya dengan mengucapkan hadir. Leandra Karim Syahra, Kirana Santi, Ladaina Magnolia, Mutia
Fatia Hasna, Nazla Almira, Naura Salsabila, Ratu Manitis, Rindu Mutia, Sylvia Salsabila, Sapira Okta, Parinda Akhwat, Widya Septianingsi, Zalfa Askar. Hadir semua, terima kasih. Adik-adik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak masuk kepada materi yang baru, Bapak akan bertanya tentang materi minggu lalu atau materi sebelumnya. Dinasti Abbasiyah yang lahir atau berdiri pada tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi, itu artinya dinasti Abbasiyah berdiri atau berkuasa 500 tahun lamanya. Pada 500 tahun dinasti Abbasiyah berkuasa, melahirkan peradaban-peradaban yang luar biasa dan memunculkan ilmuwan-ilmuwan pada masa itu. Ilmuwan-ilmuwan baik berupa ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh kesenian dan budaya. Siapa yang masih ingat pada minggu lalu? Keilmuan di bidang apakah dalam dinasti Abbasiyah? Ada 4. Yang pertama siapa? Kamu? Keilmuan di bidang kedokteran. Beri tepuk tangan. Yang kedua, keilmuan di bidang apa? Kamu? Betul, keilmuan di bidang filsafat. Beri tepuk tangan. Yang ketiga, kamu? Bidang kimia. Betul, beri tepuk tangan. Yang terakhir, kamu di bidang apa? Astro? Baik, beri tepuk tangan. Jadi, dinasti Abbasiyah tidak hanya melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan dalam bidang pengetahuan umum saja, tetapi juga dinasti Abbasiyah melahirkan tokoh-tokoh dalam bidang keagamaan. Siapa yang tahu tokoh-tokoh apa saja dalam bidang agama itu? Angkat tangannya. Baik, kalau tidak tahu, yang pertama, dinasti Abbasiyah melahirkan tokoh ahli hadis. Apa? Ahli hadis. Yang kedua, dinasti Abbasiyah melahirkan tokoh-tokoh ahli fikih. Yang kedua apa? Ahli fikih. Baik, yang ketiga, dinasti Abbasiyah melahirkan tokoh-tokoh ahli tafsir. Apa yang ketiga? Ahli tafsir. Baik, pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi baru kita yang berjudul apa itu? Ulama-ulama hadis fikih, kemudian tafsir pada dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, baik, sekarang Bapak akan membagi 3 kelompok. Kelompok pertama ada di sebelah kiri Bapak yang akan membahas tentang ulama-ulama ahli hadis. Kemudian kelompok yang kedua akan membahas ulama-ulama ahli fikih, dan di sebelah kanan Bapak akan membahas ulama-ulama ahli tafsir. Silahkan, bisa dipersiapkan kursi, dipindahkan dengan peralatan-peralatan yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Silahkan 5-10 menit Bapak berikan waktu untuk mengerjakan proyek tentang pembahasan kita hari ini. Ya, silahkan.
Baik, anak-anakku sekalian, sepertinya tugasnya sudah selesai. Sekarang bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum presentasi, masing-masing kelompok maju ke depan. Silahkan kembali ke tempatnya dulu masing-masing. Ya, bangkunya bisa dibawa kembali. Kelompok pertama yang akan membahas tokoh-tokoh atau ulama-ulama ahli hadis. Kepada kelompok pertama, silahkan yang mewakili untuk bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, silakan sebelah sini. Agak geser lagi. Ya, oke, cukup. Yaudah, nggak apa-apa. Langsung aja di tengah bawah. Akan membahas tentang tokoh-tokoh atau ulama-ulama ahli hadis pada Daulah Abbasiyah. Silahkan kelompok pertama, tokoh-tokoh atau ulama-ulama ahli hadis pada Daulah Abbasiyah. Silahkan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biandra. Dan nama saya Zalfa Aska. Kami selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan ulama-ulama hadis pada Daulah Abbasiyah. Hadis secara bahasa artinya Segala perbuatan Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, atau ketetapannya. Hadis menjadi sumber hukum kedua Islam setelah kitab suci Al-Quran. Pada masa Daulah Abbasiyah, bermunculan para ulama yang ahli dalam bidang ilmu hadis atau yang sering disebut muhadisin. Berikut beberapa ulama hadis Daulah Abbasiyah. Yang pertama, ada Imam Bukhari yang bisa kita kenal dengan sebagai Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abil Hasan Al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 Hijriah. Karya terbesar dan terkenal dari Imam Bukhari ialah Sahih Bukhari. Terdiri dari 7.275 hadis yang disisihkan dan dipilih secara hati-hati dari beberapa hadis yang lain. Selanjutnya, kita bisa lihat Imam Muslim. Dengan nama asli Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah dan wafat 261 Hijriah. Karya terbesar Imam Muslim terdiri dari 4.000 hadis. Yang ketiga ialah Abu Daud. Dengan nama asli Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, yang beliau lahir pada tahun 202 Hijriah dan wafat 275 Hijriah. Karya beliau ialah Sunan Abu Dawud yang terdiri dari 4.800 hadis. Muhadisin yang keempat kita bisa lihat At-Tirmizi. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Rabi bin Majah Al-Qazwini Al-Hafiz. Beliau lahir pada tahun 207 Hijriah dan wafat pada tahun 273 Hijriah. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Sunan Ibnu Majah yang terdiri dari 4.570 hadis. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Baik, anak-anakku, selesai kita mendengarkan presentasi dari kelompok pertama. Saatnya kita berlanjut ke kelompok kedua. Silahkan kelompok kedua yang akan memaparkan tentang tokoh-tokoh ahli fikih. Silahkan. Ya, di sebelahnya. Ulama-ulama fikih Daulah Abbasiyah yang kedua ada Imam Malik. Imam Malik memiliki nama panjang Malik bin Anas bin Abi Amir. Beliau lahir pada tahun 93
Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan karya beliau yang sangat istimewa ialah Ar-Risalah, Al-Um, Usulul Fiqih, dan yang keempat dan yang terakhir Musnad Asy-Syafi'i. Ulama-ulama fikih yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan tokoh ulama selanjutnya dan yang terakhir ialah Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani terlahir pada akhir periode Al-Abbasiyah dan ia terlahir pada tahun 1760 sampai 1834 Masehi. Dan karya beliau salah satunya ialah Kitab Nail Al-Awtar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami meminta maaf apabila ada salah kata dalam berbicara. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, selesai kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Sekarang saatnya kita tampilkan dari kelompok ketiga yang akan membahas ulama-ulama ahli tafsir. Pada kelompok ketiga, silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Syahra. Dan saya Nazal Mira. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan ulama-ulama tafsir Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada Imam Tabari dengan nama asli Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, lahir pada tahun 224 Hijriah dan wafat pada tahun 310 Hijriah pada usia 86 tahun. Pada usia 2 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dan mulai menulis hadits pada usia 9 tahun. Beliau sangat bersemangat dan semangat tinggi dalam beribadah dan mencari ilmu. Adapun karya-karya yaitu 1. Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Bari. 2. Tariqul Rijal. 3. Latriful Qaul fi Ahkami Syara'il. Yang keempat Al-Qira'at wa Tanzil wal Adat. Yang kelima Ikhtilaful Ulama Al-Amsyar. Yang keenam Al-Kafif fi Ahkami Syara'il Islam. Lalu ada Imam Fakhr Al-Din Al-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Zakaria Al-Razi. Maaf, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi yang lahir pada tahun 865 Masehi dan wafat pada tahun 925 Masehi. Beliau memiliki karya-karya, yaitu yang pertama adalah Tafsir Al-Kabari, yang kedua Sarih Al-Isarat, yang ketiga adalah Al-Mahzul, yang keempat Mahadis Al-Mashiyah, yang kelima adalah Asram At-Tanzil wa Anwar At-Tawil, yang terakhir adalah tafsir ayat-ayat pilihan dari Al-Quran. Namun, karya yang paling terkenal adalah karya Tafsir Al-Kabir, atau bisa juga disebut dengan Tafsir Al-Razi. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ketiga.
Demikian presentasi dari semua kelompok, diucapkan terima kasih. Setelah ini dibaca bukunya sebentar karena Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum ditutupnya pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan dibaca sebentar bukunya. Baik, pembelajaran kita alhamdulillah mendekati daripada akhir. Sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, Bapak akan bertanya tentang materi apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, Bapak akan bertanya kepada Aska. Aska, apa hasil dari karya Imam Muslim di bidang hadis? Ya, betul. Beri tepuk tangan buat Aska. Pertanyaan kedua, kamu Safira. Pertanyaannya adalah berapa hadis pada kitab Sahih Bukhari? 7.275 hadis. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Safira. Lalu pertanyaan terakhir kepada Karin. Pertanyaannya adalah pada usia berapa Imam Syafi'i tutup usia? Karin? Pada usia 54 tahun. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Karin. Baik, anak-anakku sekalian, kesan dan hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran ulama-ulama pada masa dinasti Abbasiyah, yang merupakan ulama-ulama ahli hadis yang sering sekali kita dengar namanya. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Majah, dan kemudian juga ada ulama-ulama ahli fikih, di antaranya ada Imam Syafi'i, dan juga ada ulama-ulama tafsir, di mana dengan hadirnya ulama pada masa itu, ketika kita kaitkan dengan kita saat ini, di mana syair Ibnu Duraid mengatakan innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanun liman wa'a. Sesungguhnya manusia adalah cerita bagi orang-orang sesudahnya, maka jadilah cerita yang baik bagi orang-orang setelah kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya tokoh-tokoh besar tadi menjadi inspirasi untuk kita, setidaknya kita membuat karya yang akan dikenal oleh orang atau generasi setelah kita, bahwa sejatinya kisah hidup manusia akan menjadi cerita bagi orang-orang sesudahnya, seperti halnya pepatah orang tua kita dulu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, sedangkan manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan teladan, dan meninggalkan karya. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari ulama-ulama pada masa dinasti Abbasiyah, semangat dalam menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, serta pentingnya peran pendidikan dan pengajaran dalam memajukan peradaban. Mereka juga mencontohkan para ulama-ulama pada dinasti Abbasiyah yang kita pelajari tadi, mencontohkan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran melalui tafsir dan hadis, serta pengembangan berbagai mazhab fikih. Barangkali itu pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka